cara dan dengan usaha kita tentunya. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus ini sungguh-sungguh aktual untuk kita di zaman ini, pada saat ini. Marilah kita melihat apa maksud dari pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Menurut orang banyak, siapakah aku? Dan menurut kalian, siapakah aku? Tentu kita bisa saja berandai-andai atau berpikir, menurut kalian, apakah kalian mengetahui siapa saya? Menurut kalian, apakah kalian mengenali saya? Nah, dua pertanyaan ini tampaknya agaknya sama, tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, sangat jauh berbeda. Kenapa saya katakan jauh berbeda? Karena banyak orang mengetahui Yesus, tetapi dia belum tentu mengenalnya, gitu ya. Maka tahu dan kenal itu memiliki makna yang jauh berbeda. Tentu mengenal atau kenal itu maknanya jauh lebih dalam. Sebagai contoh misalnya, apakah kamu tahu bahwa ada orang yang tertabrak di jalan tadi pagi? Ya, tahu, gitu ya. Apakah kamu mengenalnya? Tidak. Nah, itu. Jadi orang yang tahu belum tentu juga mengenal. Maka pertanyaan Yesus di sini bukanlah sekedar tahu, tetapi mengenal. Apakah kamu mengenal saya siapa? Siapakah aku menurut kalian? Jadi menurut pengenalan para rasul, para murid Yesus, Yesus itu adalah Kristus dari Allah. Itu menurut mereka. Menurut Anda, apakah Anda mengenal siapa Yesus? Atau siapakah Yesus bagi diri Anda, bagi pribadi Anda sendiri? Tentu kita akan memiliki bermacam-macam beragam jawaban sesuai dengan pengalaman dan penghayatan spiritual kita terkait dengan kedekatan kita dan relasi kita dengan Yesus. Tetapi saya mau mengajak kita untuk membedakan bahwa kita tidak boleh hanya sekedar tahu Yesus. Tahu itu pasti sangat identik dengan pengetahuan intelektualitas kita. Karena banyak orang yang sangat pintar, banyak orang yang tahu tentang Yesus, tetapi tidak pernah menunjukkan diri sebagai murid Yesus. Dia tahu, kitab suci juga dia tahu secara intelektual, tetapi bagaimana dia menghidupinya atau menghidupkan sabda itu di dalam dirinya, kita tidak temukan. Ada banyak yang seperti itu. Tetapi apabila kita mengenali Yesus, pasti juga kita akan mengikuti dan yakin beriman kepadanya, lalu meneladani apa yang diajarkannya, dan juga membuat kata-kata kita juga selaras dengan kata-kata Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lebih jauh dari kedua hal tadi, kita tahu juga perlu, karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan banyak orang. Ya. Tetapi kita nggak boleh tinggal dalam pengetahuan belaka. Harus sampai kepada pengenalan. Kalau kita sudah sampai kepada pengenalan, itu berarti sudah ada relasi, sudah ada hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat dengan Yesus. Tetapi kita sekarang, atau saya mengajak kita untuk maju lebih jauh, yaitu dengan mengenali kita, orang mengenali kita sebagai pribadi yang mengenali Yesus.
dari perbuatan-perbuatan baik kita. Ini menurut saya lebih dalam. Dan inilah yang harusnya kita lakukan. Jadi saya tidak cukup hanya tahu dan tidak cukup hanya mengenal Yesus. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, maka pengenalan saya akan Yesus Kristus ini harus juga saya konkretkan di dalam realitas hidup saya. Atau buatlah orang mengenalimu karena kamu mengenal Yesus dari perbuatan-perbuatanmu. Jadi dari dalam diri kita, dari dalam tindakan-tindakan kita terpancar bahwa kita adalah orang yang mengenal Yesus Kristus. Dari perbuatan dan perkataan-perkataan kita tampak bahwa kita adalah orang yang memiliki relasi yang khusus, spesial, yang sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Dari perbuatan, perkataan, gerak-gerik kita, sikap kita, orang tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Ini goal yang mau kita capai, para saudara-saudari yang terkasih. Dan saya pikir Yesus juga sangat mengharapkan seperti itu. Karena dengan demikian juga tindakan-tindakan kita pun, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pun akan kita yakini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Dia yang kita kenal, itu yaitu Yesus Kristus. Kita atau saya sering berdoa ketika telah melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Saya sering mengatakan dalam doa saya begini, saya yakin dan percaya apapun yang saya lakukan pada hari ini tidak akan pernah terjadi kalau seandainya Engkau tidak memberikan kekuatan kepada saya. Kalau seandainya Engkau tidak memberi rahmat kepada saya. Kalau seandainya Engkau tidak memberikan kesempatan kepada saya. Kalau seandainya Engkau tidak memberikan kemampuan kepada saya. Itu sering doa saya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, entah itu dalam bentuk tulisan, kreativitas, pekerjaan fisik, dan lain sebagainya, perjalanan-perjalanan, itu semua terjadi karena Tuhan. Itu memang motto hidup saya, ya, domino factum est. Semua terjadi dari pihak Tuhan. Dan itu saya coba hidupi dan selalu saya ungkapkan kalau saya berdoa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang adalah bulan kitab suci. Bulan di mana kita dianjurkan untuk mendalami, membaca, merenungkan, merefleksikan kitab suci kita. Nah, dari sinilah kita bisa mengenal siapa Yesus. Dari sinilah kita bisa mengetahui siapa Yesus. Dari sinilah kita juga bisa dengan bijaksana mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa yang kita buat. Dari sinilah kita bisa meneladani sikap, perbuatan, kata, dan tindakan Yesus yang baik hati dan penuh dengan cinta. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita semakin mendalami dan meluangkan waktu kita. Tidak bagus sebenarnya dikatakan meluangkan waktu, ya. Memberikan waktu kita untuk mendalami, merefleksikan kitab suci, sebab dari sanalah kita akan baik tahu maupun mengenal maupun akan apa yang akan kita lakukan bisa kita buat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian permenungan kita pada kesempatan ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari dilindungi dan diberkati oleh Tuhan.
dan senantiasa juga bersukacita dalam melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas. Dan semoga juga Bapak Ibu Saudara-saudari selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam video renungan ini. Semoga Tuhan memberkati.